Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, rahmat dan barakah semoga dilimpahkan kepada saudara-saudara sekalian, kepada Mas Firmansyah, kemudian Mas Ilham, kemudian ada Mbak Ibi dan Mbak Siska dan ada Mas Iqbal. Kalian live. Baik teman-teman sekalian, alangkah baiknya sebelum kegiatan kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa. Semoga dengan doa ini apa yang menjadi kegiatan kita hari akan dinilai sebagai ibadah di hadapan Allah dan akan bernilai silaturahmi bagi kita sekalian. Jadi berdoa dulu. Selesai. Selanjutnya saya mengucapkan matur nuwun sekali. Terima kasih atas berkenannya dan kehadiran dari Mas Bertiga dan dari Mbak Berdua di siang-siang yang berkenan dalam kegiatan ini. Jadi sekali lagi terima kasih. Semoga nanti akan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin. Iya, saya meluangkan waktu untuk istirahat, untuk kegiatan yang lain, hanya untuk kegiatan ini. Tahu nggak sih aku mau gitu? Dan tadi baik, kita akan melaksanakan bimbingan kelompok, bimbingan konseling kelompok. Dalam salah satunya adalah konseling kelompok. Konseling kelompok itu ya, kita berkumpul seperti ini di tempat ini untuk membicarakan hal-hal yang dianggap penting oleh kita, dan saya yakin nanti itu akan bermanfaat untuk kita semua, gitu ya. Jadi baik di dalam pikiran kita, perasaan kita maupun dalam kita. Nah, sebelum kita mulai ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Nanti ketika kita mau ngobrol-ngobrol atau mau membicarakan persoalan yang kita bicarakan, ini ada beberapa hal yang bisa sampaikan. Yang pertama, sekali kita secara sukarela itu suka, senang, rela, relo, berarti senang tuh relo. Artinya kita tidak ada terpaksaan. Meskipun kalaupun misalnya kita sukarela itu, kalaupun jujur siang waktu istirahat. Yang kedua, saya juga berharap adanya keterbukaan dari teman-teman, gitu ya. Keterbukaan itu artinya apa yang menjadi pikiran kita, perasaan kita, sampaikan secara terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutup, kecuali memang sesuatu yang harus tidak boleh itu namanya rahasia, kecuali menjadi rahasia. Saya juga ingin sekali teman-teman aktif dalam kegiatan ini, karena tanpa adanya kegiatan teman-teman nggak ada artinya. Saya ngomong terus, kemudian teman-teman diem, itu nggak ada artinya. Baik, paham ya? Nah, satu hal yang nanti perlu diperhatikan juga bahwa ketika nanti teman-teman mau menyampaikan pendapat itu maupun gagasannya, silakan untuk menanyakan. Biasanya seperti orang tawuran ya. Oke, gitu ya. Untuk menambah keakraban kita pada kesempatan hari ini, saya punya satu hal yang ingin dijadikan sebagai sebuah pijakan untuk kita bersama generasi. Coba kita menghadap pada depan, bukan ke atas. Tangan kita di atas, kemudian kita bekerja. Kita buka. Kenapa tertawa? Oke, cukup. Tukang banget itu. Apa yang ada dalam pikirannya, Mas? Tentang di sini mau ngapain itu. Oke. Kalau kira-kira yang ada dalam pikiran Mas Firman sama orang ya? Membahas tentang kejenuhan saya hari ini, mau membahas itu. Oh gitu. Kalau Mas Ilham? Kalau saya tadi membayangkan tidur, pakai tidur. Oh gitu ya? Iya. Tidur itu enak ya? Nggak terlalu istirahat. Iya. Oke. Atau kita tidur di sana?
Ini Kayak membayangkan setelah ini mau ngapain gitu. oke sama ya, mau ngapain gitu. Kalau si Siska sama juga. Ini kebetulan ini Pak mau tidur tapi karena tadi Pak Sugi menyuruh untuk buka mata secara tiba-tiba, jadi kayak saya kaget kayak baru mau tidur. Saya jadi tanda tanya si Firmannya sama si ini mau ngapain ini pengen tidur tidur. Sekarang ini penentunya oh bagus. Kalau saya ini lagi kurang semangat sih Pak, jadi saya masih kepikiran hafalan saya. Oke, hafalan 1, 2, 3, 4. Baik, langsung sekali ya. Oke, kita tetap semangat ya. Semangat meskipun di dalam kelelahan fisik saja nggak apa, tapi kalau kelelahan batin bahaya juga ya. Bahaya lagi kalau lahir batin juga lelah. Apakah hati lelah hari ini? Bahaya. Selamat sekali ya. Siap untuk melanjutkan kegiatannya. Siap. Ya. Oh, seperti ngalaman tidak? Enggak. Ngalaman kan yang bisa. Oke. Kalau misalnya siap, nanti kalau ada sesuatu yang menjadi rahasia, kita siap untuk merahasiakannya. Jadi yang tahu hanya kita yang ada di sini saja ya. Tidak usah janji. Soal janji itu merahasiakan, sepertinya terlalu formal kan. Baik, teman-teman sekalian. Yang pertama ada yang ingin saya tanyakan. Bagaimana kabar teman-teman di pondok pesantren? Selama ini kan liburan ya, karena masuk kembali. Tentunya sangat menyenangkan bukan? Gimana? Kalau saya tanya Mbak Siska, gimana Sis? Keberadaan di pesantren? Ini sih Pak, kalau saya kurang senang ya Pak, soalnya saya itu kan masuk pondok itu bukan kemauan saya, jadi karena orang tua minta, jadinya ya saya manut saja. Tapi sebenarnya kurang suka di pondok. Itu mau orang tua, bukan orang sendiri. Enggak. Tapi kenapa dilanjutkan aja? Ya kan kemauan orang tua itu kan apa ya Pak, kalau misal saya nolak takutnya nanti durhaka, nanti takutnya orang tua kecewa sama saya. Intinya tidak kerasan gitu ya. Oke. Kalau Siska tidak kerasan, kalau Ilham gimana? Nggak ada masalah gitu? Untuk sementara ini belum ada masalah di pondok itu, bisa saya bisa melakukan sesuatu yang patutnya ada di pondok. Nggak masalah. Ya nggak masalah. Siska nggak kerasan sama orang tua. Kemudian Mas Ilham, tapi sementara nggak masalah. Masalah itu? Masalah itu segala sesuatu yang mengganggu pikiran, mengganggu perasaan, itu masalah. Baik yang menyedihkan maupun yang menyenangkan. Apakah yang menyenangkan tadi? Mau tidur ya? Oke, yang lain ada? Ini mau ngomong seperti ini. Iya, kalau Ya, saya gimana ya? saya ini merasa nggak kerasan gitu Pak kalau di pondok, soalnya Ada juga. iya, soalnya teman-teman saya tuh banyak yang nggak kerasan gitu loh Pak. Jadi kayak saya terpengaruhi sekali sama teman-teman saya, akhirnya karena teman-teman saya nggak kerasan gitu, jadi saya ikut-ikutan nggak kerasan juga, karena kan teman-teman saya kan sehari-hari juga bersama saya kan Pak, terus mereka nggak betah ya saya ikut-ikutan nggak betah gitu. Boleh tahu teman-teman dia mana? Iya Siska. Teman-teman kan banyak ya. Iya. Siska yang barusan. Yang lain? Seperti ya di sini kan ada gitu. Kamu tahu juga perasaan? Tahu. Kok tahu? Pernah Pernah cerita. Pernah cerita. Iya. Oke. Gimana Pak? Kamu sendiri? Kalau saya jujur dari awal masih nggak kerasan sih Pak,
nggak kerasanya itu lebih ke saya itu gimana ya, orangnya ya agak lemot gitu loh Pak. Apalagi kalau hafalan, kan saya itu kan ya itu kan hafalan dari juz 1 pelan-pelan. Hafalan Quran ya. Hafalan Quran, iya dari juz 1. Nah itu kan pernah juga ditenggat sampai waktu 1 minggu. Ya saya sudah menghafalkan misal habis sholat isya, murojaah, terus habis sholat tahajud saya juga relakan coba 1 halaman 2 halaman. Iya. Tapi kok sampai 1 minggu saya pernah ditegur Pak sama Ustadz, terus ya udah itu akhirnya saya merasa malu Pak sampai saat ini. Pernah ditegur, belum hafal juga. Iya belum. Tapi udah ngomong. Soalnya belum Pak, masih sedikit. Iya tapi kan harus tetap berusaha Pak, karena itu kan nanti setelah kita selesai di pondok ini harus hafal Al-Quran ya. Gitu. Katanya belum ngomong sendiri di mana ya? Iya, Pak. Si firman saya. Yang ketemu Boleh Pak, saya juga sebelum pondok ini bicara dilarang. kalau di pondok ini saya sangat jenuh, sangat bosan sekali Pak. Bosan. Iya, Bosannya gimana? ya kayak kegiatannya di pondok ini cuman kayak dari pagi, siang sampai malam tuh kegiatan cuman itu aja Pak di setiap harinya gitu. Kayak kalau saya- di mana-mana sama ya. Iya. Ya, misalnya bangun tidur gitu kan, kegiatan sore malam gitu kan. Kalau di rumah kan sama juga. Beda Pak, kalau di rumah saya bisa kayak lebih bebas aja gitu Pak, kayak bertemu sama teman-teman, kayak bisa liburan, misal bisa ke pantai atau kemana, bisa ikut keluarga juga liburan. Nah kalau di pondok tuh cuman itu aja Pak gitu. Gitu ya. Kayak jarang sekali kayak kayak ada kegiatan waktu misal di pondok lain itu ada Pak, tapi kalau di pondok yang saya ini jarang sekali. Apa ya? Betul Pak, di pondok terkait fasilitas itu juga kurang Pak, yang enggak seperti di pondok-pondok lain gitu Pak. Kurangnya di mana ya? Seperti kegiatan kalau di pondok lain itu loh Pak, ada kegiatan kiroah, ada kegiatan dilatih seperti apa namanya itu rebana, dan ada fasilitas olahraganya juga. Kalau di pondok ini kurang gitu Pak. Nggak ada sama sekali ya. Iya nggak ada. Kok masuknya hampir sama semua ya? Iya. Kalau gitu sekarang ini, saya jadi ingin lebih tahu. Kalau misalnya teman-teman itu kan ada yang perasaan kemudian nggak nyaman, takut, khawatir gitu ya. Kalau saya mengatakan belajar di pondok pesantren, jadi kalau saya mengatakan begitu, belajar di pondok pesantren, kira-kira respon pikiran dan perasaannya bagaimana? Menanggapi? Belajar di pondok pesantren kalau saya kalau fasilitas juga itu mendukung Pak, pasti saya pasti apa di pondok itu kerasan gitu Pak, bahagia gitu. Itu ya, spontanitas itu. Spontanitas ya, tergantung pondoknya itu Pak. Kalau pondok indah aku. Oke, ada yang menanggapi lagi? Kalau Oke, sis. saya ini ya Pak, yang kan memang bukan kemauan saya ya, dari kelas saya ya, jadi kalau di pondok itu nggak bebas Pak gitu. Jadi kan pasti kan ada tuntutan kayak tadi yang kita bilang hafalan, terus nanti kan pasti ada jadwal dari pagi harus bangun pagi, terus nanti malamnya juga harus tidurnya malam karena mungkin nanti kegiatan hafal dan lain sebagainya. Jadi kan kurang bebas. Tidur itu malam pasti ya? Iya. Nggak bisa tidur sore kan? Iya. Nggak bisa. Kenapa? Karena itu biasanya setelah asar tuh ya kita ada kegiatan mengaji kitab gitu Pak. Masa kalau malam? Kalau malam juga itu dilanjutkan lagi, ada seperti kajian gitu. Kalau misalnya setelah esak tidur nggak bisa? Tidak bisa. Harus ikut ya? Iya. Harus. Oh, gitu. Oke. Itu yang ada dalam pikiran perasaan Mbak Siska. Kalau ini gimana ya? Saya ingin tahu juga. Misalnya saya belajar di pondok pesantren, kira-kira yang ada pikiran perasaan itu gimana? Kalau di pondok pesantren perasaan saya, pikiran saya tuh kayak belajar terus gitu Pak. Belajar terus kan Iya. tugas santri Iya. siswa pun belajar ya? Iya. Iya, tapi kalau di pondok pesantren lebih kayak belajar harus
paginya ngaji, nanti siangnya juga ngaji, nanti malamnya masih hafalan, masih ada kajian-kajian, terus ada tahajud, kayak gitu-gitu loh Pak. Jadi kayak setiap harinya tuh belajar terus gitu. Kalau di rumah enggak? Enggak. Berarti kalau misalnya kemarin liburan, kemudian pulang lagi ke pondok gitu kan, kira-kira spontanitas yang terbersit dalam pikiran perasaan gimana? Kalau saya ya bebas sih Pak, bebas, tapi saya tetap masuk ke hafalan itu Pak. Karena walaupun di rumah kan nanti saya bakalan balik lagi ke pondok ya Pak. Ya, kalau kemarin liburan, kemudian mau balik ke pondok lagi, gimana pikiran perasaan yang ada di pondok? Kalau saya jujur malas banget Pak, karena kan saya kira kan awal itu kan mondok nggak harus hafal banyak-banyak surat itu ya Pak. Ternyata saya harus menghafalkan banyak itu, terus siang juga nggak bisa tidur seperti itu Pak. Jadi ya saya merasa malas gitu Pak. Padahal di rumah udah bebas seneng ya? Iya, di rumah seneng bisa main sama teman-teman, main bola gitu. Oke. Gimana kamu? Iya, kalau saya kan tadi Pak Sugedi bilangnya setelah liburan terus ke pondok ya. Yang perasaan saya kayak terkekang kembali gitu Pak. Kayak di rumah lagi, Iya, itu lagi. Iya Pak. Tidak dibangun lagi. Iya, soalnya saya dulu sebelum masuk pondok tuh ngiranya ya maksudnya kegiatan di pondok tuh nggak cuma kayak belajar ngaji, kayak ngapalin jus gitu Pak. Kayak ya maksudnya kayak seminggu 2 kali atau seminggu sekali tuh pasti kayak ada kegiatan kebun gitu Pak, atau kegiatan yang kayak musik kayak rebana gitu Pak. Tapi di pondok itu nggak ada, jadi kayak rasanya kayak jenuh aja. Tapi pernah ngomong nggak? Kamu musik Pak, banda Pak, khataman Pak? Ya pernah bilang, cuman kayak ustadznya tuh bilangnya kayak yang mungkin besok bisa diagendakan. Belum ada Iya, respon. maksudnya kayak teorinya udah ada tapi kayak tindakannya belum ada. Sudah berapa juz? Baru sedikit Pak, baru 3 juz. Iya. Kalau saya dapat 30 juz. Juz 1, juz 2, juz 3. Sampai juz 30. Kan apa kan? Iya. Sekarang apa nggak apa? Kan itu ya Pak ya? Juz 1 apa, juz 2 apa, juz 3 apa, sampai juz 30. Jadi besok saya gitu aja. Mungkin saja Sebentar ke ustadznya. ya nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya ditanya Mas Ustadz, dari siapa? Dari Pak Gedi loh. Oh itu yang ngajari loh repot itu. Baik, terima kasih. Jadi bener nih, yakin teman-teman merasa khawatir, takut, nggak perasa, nggak nyaman di bawah. Betul itu? Yakin? Yakin kan selalu ada. Iya. Ada. Kalau itu kira-kira sebenarnya yang menjadikan kamu yakin itu apa sih? Ya karena tidak kerasan di pondok itu Pak, nggak suka di pondok. Kalau Siska tadi kalau masalah kan karena orang tua gitu. Iya. Kenapa kamu ngomong sama orang tua? Kalau kamu belum yakin bahwa di pondok ini saya nggak kerasan gitu. Takut sebenarnya kalau ngomong itu. Ya apa takut kenapa? Ya nanti dibilang lawan, nggak patuh sama orang tua, takut ngecewain, nggak bisa membahagiakan. Nah kalau misalnya Siska sendiri terpaksa, tersiksa, itu terus gimana? Iya sih. Baik kalau Siska sendiri? Ya enggak sih Pak. Enggak ya? Tapi tetap itu ya, tetap seperti itu ya, dijalani aja gitu. Iya. Ada tanggapan lagi yang lain? Saya Oke Mas. kalau saya niatnya itu karena saya khawatir Pak, nanti malah nggak selesai di pondok ini. Kamu nggak yakin Pak dengan kemampuanmu sendiri? Masih kurang yakin sih Pak, karena saya masa juz 1 aja belum hafal-hafal. Saya cuma takut nanti kok di pondok ini jadi beban, kok nggak selesai-selesai gitu Pak. Juz 1 kan juz yang paling mudah ya. Iya. Kalau awal juz 1 hafal ya? Apa ya? Iya. Ada yang kamu pengalaman saya yakin betul juga kamu tetap. Yakin nggak yakin itu Pak saya, antara yakin dan nggak yakin Pak saya. Terus piye? Ya
karena saya itu tadi Pak, karena di pondok itu fasilitasnya kurang, tidak mendukung, akhirnya kan kegiatan belajar saya di pondok itu kan kurang gitu Pak. Kalau misalnya Mas Jalan yakin, pernah nggak misalnya mengatakan hal itu dengan ustadznya, Ustaz kok sekarang ini? Sebetulnya sudah Pak, tapi kan ustadznya bilang mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi baru dibangun seperti itu. Tapi kenyataannya sekarang nggak ada gitu. Kamu udah lulus ya? Dua kelas 3 tahun lah. Kalau misalnya sekarang teman-teman semua yakin nggak perasaan untuk pondok, terus apa yang mau dilakukan? Ini sih Pak, sebenarnya pengen pindah, tapi ya, Pengen pindah? iya tapi itu takut ngomongnya, gimana cara ngomongnya. Belum pernah ngomong sama orang tua? Belum. Nyoba sekali Bu. Nah kalau misalnya pas di rumah yang dibicarakan dengan orang tua apa? Ya paling yang bicarain ya pas kegiatannya di pondok itu ngapain aja gitu. Pengen pindah. Ada nggak tujuan pindahnya mau kemana? Ya pengennya ya ke sekolah yang umum saja Pak, nggak usah di pondok. Kenapa? Ya karena biar lebih bebas, nggak ada tuntutan gitu. Oh, gitu ya. Kalau yang sekolah pun nggak ada apa lagi. Nggak ada kegiatan tiap hari, tapi di rumah ya. Kalau saya nggak masalah. Nggak ngasih nggak apa. Oke. Kamu sendiri piye? Maunya? Ya itu tadi. Kalau saya sih juga pengen kayak mau keluar gitu loh Pak, pengen pindah soalnya kayak nggak sanggup aja di sini, bebannya juga banyak gitu kan Pak, tuntutannya juga banyak tuh, tapi juga nggak berani mau bilang mau keluar. Nggak berani. Takut sama siapa? Ya takut sama orang tua juga, terus takut sama ustadznya juga. Kok dengan saya berani? Berani. Oke. Ada lagi? Iya, kalau saya juga rasanya pengen pindah aja ke sekolah yang umum Pak. Kamu ikut-ikutan sama itu? Iya sebenarnya enggak, saya dari pribadi saya gitu. Soalnya saya juga ngerasain kayak kalau misal kegiatan cuma itu saya juga udah bilang ke ustadznya, tapi cuman diiyain tapi kayak implementasinya tuh enggak jalan gitu Pak. Ya udah saya kayak takutnya kalau nanti jalannya nggak ikhlas gitu, menahan. Oke. Teman sekalian, saya nggak pernah menyangka terkait dengan persoalan yang sampai seperti itu. Kalau saya katakan sedekat itu nggak sampai sejauh itu yang ada dalam bulan. Nah, untuk itu saya ada hadiah untuk teman-teman. Kira-kira apa hadiahnya? Nggak ada. Kalau hadiah itu berkaitan dengan apa? Sesuatu yang menyenangkan. Nah, kira-kira nih hadiahnya menyenangkan ya? Mungkin Mungkin ya. Kalau mungkin berarti kayak gini. enggak 50-50. Baik, saya punya tugas untuk teman-teman. Ada hadiah kertas. Hadiahnya itu kertas saja. Kertas satu, Mas Farhan. Ya, Pak Siska, Mas Farhan, insyaallah. Kabulkan ya? Kabulkan ya? Jadi itu adalah ada lembar kerja analisis masalah matematis. Jadi petunjuknya nanti silahkan dikerjakan, gitu ya, sesuai dengan apa yang ada di situ ketentuannya. Jadi intinya lengkapilah titik-titik di bawah ini sesuai dengan kondisi yang dialami atau yang rasakan, yang dipikirkan secara sebenarnya. Jadi kok bisa sama ya, seperti yang pernah dulu disampaikan. Nah, ternyata sama dengan apa yang menjadi persoalan teman-teman. Pikiran atau perasaan jenuh di luar pesantren dari dan ada teman yang mengajak pindah, dia dari pondok pesantren ke sekolah lain. Nah, saya ingin tahu keyakinan dari teman-teman itu seperti apa, secara rasional atau secara positif. Kemudian juga ada yang cara
konsekuensinya kalau misalnya nanti harus pindah itu rasionalnya seperti apa, kemudian irasional seperti apa. Oke, coba silakan diisi sesuai dengan apa yang perluan. Halo. Ya. Oke, saya berikan waktu secukupnya. Udah? Nah, kalau saya pengen tahu, ada yang mau bacakan dulu? Untuk Saya bisa kok. oke, langsung macamnya mas. Mungkin dari keyakinan yang rasional dulu ya Pak. Ya mungkin jika pindah ke sekolah umum, saya pribadi lebih
yakin karena menjalaninya bisa lebih ikhlas lagi dan lebih leluasa. Dan yang irasional takutnya kalau sudah pindah, yang saya yakini malah lebih nggak betah karena dari kecil sudah ada di pondok saya. Terus yang konsekuensinya, yang rasionalnya mungkin akan lebih ikhlas dan enjoy menjalaninya dan merasa tidak jenuh dan dapat maksimal dalam belajar. Dan irasionalnya, tapi takutnya jika pindah ke sekolah umum yang biasanya belajar agama malah jadi tidak dapat mengikuti karena juga pindahnya di tengah semester. Begitu Pak. Kamu punya keyakinan irasional yang seperti itu? Iya, karena saya dari kecil juga udah Dari pondok udah belajar agama, takutnya bisa nanti tiba-tiba pindahnya apalagi yang tengah semester itu, saya takutnya tidak bisa mengikuti pelajaran yang umum dari saya. Jadi seperti masih setengah Hati. bonderi, setengah bonderi, setengah begini. Kalau kamu sendiri gimana ini? Kalau yang saya, yang keyakinan rasional itu lebih bebas dan tidak merasa tertekan atas tuntutan-tuntutan yang ada di pondok. Itu yang irasional. Rasional, yang Terus irasional. irasionalnya mungkin nanti tidak bisa mengaji atau hafalan dengan tertib, atau nanti sholatnya jadi tidak tepat waktu atau menunda-nunda gitu loh Pak, kalau sudah di rumah. Kalau di rumah biasa seperti apa? Ya mungkin kalau misalnya kan biasanya di rumah kan kadang main HP juga kan Pak. Terus nanti jadi misalnya udah ke asikan main HP, nanti sholatnya jadi ditunda-tunda, terus hafalannya, ngajinya juga nanti bisa nggak kayak dulu di pondok gitu. Enteng gitu ya? Iya. Terus kalau yang konsekuensinya rasional, saya akan lebih enjoy dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di sekolah yang baru, karena kan saya tidak merasa tertekan atas tuntutan-tuntutan seperti yang di pondok Pak. Terus yang irasional tuh takut tidak sesuai apa yang dibayangkan. Misalnya kalau pindah di sekolah baru itu nanti entah ada teman-teman yang tidak enakan atau ada yang masalah-masalah baru lagi gitu. Oke. Artinya kan begini ya, jadi di sekolah yang baru misalnya pindah itu kan tak menjamin. Iya. Gitu ya. Tuh nggak menjamin untuk bahwa ketika saya pindah ternyata di sekolah tujuan saya kan lebih baik dari dengan pondok. Betul. Betul yang seperti apa? Ya, karena saya merasa sebenarnya kalau mondok ini kan dulu keinginan saya ya Pak. Keinginan Ya setidaknya kayak wah kayaknya seru ya mondok, bisa jauh dari rumah juga gitu. Kayak senang gitu bisa belajar. Tapi kok ternyata pas sampai sini ya merasa kurang perasaan karena tadi ternyata kok kurang kuat di hafalan. hasil dari yang dikerjakan sekarang gimana? Kalau dari keyakinan yang rasional, saya juga senang sih karena memang tadi merasa kurang kuat di hafalan. Kalau irasional, saya nanti jadi malu kalau harus mengulang lagi kelasnya. Karena kan nanti kalau saya keluar dari pondok ini di sekolah umum biasanya mengulang dari awal lagi. Dari mana? Bisa misalnya dari kelas 11 kemudian langsung di kelas 11 itu bisa? Itu kayaknya nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya. Harus dari awal. Dan karena sekolahnya sudah Oh gitu ya? Kalau itu rugi loh. Nah itu saya juga khawatir rugi. Kalau misalnya mau pindah itu, kira-kira mau pindah sekolah yang swasta atau negeri? Kalau saya swasta aja sih, soalnya saya juga kemampuannya segini ya nanti kayak di negeri juga nggak lulus gitu Pak. Kalau di negeri itu kan apa dekat ya? Iya. Sekolah dari swasta pindah ke negeri. Tapi sebagai contoh saja ya, anaknya saudara saya itu bisa dari swasta ke negeri, tapi nggak tahu itu memang kan waktu itu masih kelas 9, 10 sih, kelas 10. Tapi yang diyakini Mas Pak ini seperti itu ya. Iya. Dan kalau saya pengen tahu konsekuensinya gimana? Kalau yang rasionalnya saya jadi tidak terbebani dengan hafalan yang banyak. Jadi kok saya bisa lebih nyaman pikiran Pas. ya pas. Terus saya juga nggak harus dikejar ustaz setiap hari gitu. Harus Saya kejar-kejar ya.
Iya, pusing kayak punya utang gitu. Oke, iya. Iya. Kalau Mas Irfan dia Oh iya Pak, keyakinan saya rasional jika ada teman yang mengajak dan diasesi orang tua pun untuk pindah ke pondok pesantren, kemungkinan itu saya juga bersemangat lagi Pak, dan kemungkinan belajarnya saya pun jadi berhasil gitu Pak di pondok pesantren. Kemudian yang irasional, jika saya lanjutkan pasti berdampak negatif untuk saya hasil belajarnya, kayak karena saya ada unsur keterpaksaan gitu Pak, harus dipindah-pindahin gitu di pondok. Untuk konsekuensinya yang rasional, ikhlas dan menetap di pondok, yakin akan hasil selama belajar di pondok. Jadi di pondok pesantren itu saya belajar untuk menyesuaikan di pondok, dipindah-pindahin itu juga Pak. Kemudian yang irasional, takut dengan hasil selama di pondok karena ada unsur keterpaksaan. Jadi saya takut sekali Pak, karena di pondok itu ada beberapa tuntutan yang harus diberikan kepada saya, tetapi saya itu merasa keterpaksaan gitu Pak diri saya, jadi saya belajarnya itu merasa kurang. keterpaksaan itu benar. Itu Pak, ketika di pondok itu kan ada kegiatan, semacam kegiatan itu Pak, artinya gitu. Sebetulnya saya itu mengikuti Pak, juga mengikuti kegiatan itu, tapi saya kan lebih ke itu Pak, lebih nggak sukanya itu ke fasilitasnya itu juga kurang Pak gitu. Tetap istiqomah. Iya. Kalau olahraga berarti di mana itu? Gimana? Kalau kegiatan olahraga tadi kan katanya fasilitas olahraga. Oh iya Pak, kegiatan olahraga itu menumpang di fasilitas desa setempat itu Pak. Jadi di dalam pondoknya itu belum ada fasilitas olahraga. Harus keluar dari pondok itu Pak, ya jauh agak jauh itu Pak. Iya, sulit. Iya. Yang belum ngomong sih kayak no. Ya. Belum ngomong. Jadi maksudnya ya. Iya Pak, ya saya yakin nasional ya ditugas ya Pak, karena tuntutan, ekspektasi aturan juga, terus juga ada hafalan, kemudian kajian juga. Dan terus irasionalnya, takutnya kok nanti ibadah saya itu kurang tepat waktu, atau mungkin justru malah nggak rajin lagi gitu. Karena kan saya mulai ini kan dari SMP Pak, jadi dulu itu sebenarnya SD saya itu sering nggak sholat, itu susah buat disuruh sholat gitu. Makanya baru SMP itu, karena di pondok itu kan harus ini ya, harus rajin ya, karena kalau nggak nanti dihukum sama siang gitu. Kalau di rumah nggak masalah ya. Kalau saya nggak sholat itu orang tua gimana? Kan bilangnya nggak sholat. Oh gitu. Ngapusi berarti. Kan kita nggak boleh bohong ya. Iya. Oke. Bagus sekali ya. Terkait dengan pikiran perasaan yang ada dari teman-teman nanti yang tadi katanya tidak perasaan seperti itu. Sebenarnya kan kalau sampai kan setiap hari diajarin dengan nilai Al-Quran, nilai yang ada di dalam hadis. Pernah dengar nggak? Iya, intinya begini. Jadi tidak akan merubah satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Mulai yang apa? Ya, belum apa. Tahu nggak saya dalam surat Ar-Ra'd ayat 11:42 ya. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Gimana katanya? Allah tidak akan mengubah suatu keadaan suatu kaum kecuali kaum itu yang melakukan. Kemarin Ustaz juga pernah kajian itu sih. Jadi innallaha katanya subhanahu sesungguhnya Allah itu kan la yughayyiru tidak akan merubah satu kaum kecuali kamu sendiri yang merubah. Kalau begitu sudah takut, khawatir, tidak terasa, tidak betah, berarti harus berubah. Kita sendiri benar apa ini? Iya. Bukan apa. Nah,
perilakunya dari pikiran gitu ya. Iya, karena tadi kan bikin saya tidak perasaan, kemudian tidak ada tidak mampu takut gitu ya. Pikiran dan perasaan. Oke. Terus di samping itu kan ayat Al-Quran ya. Nah mungkin akan lebih paham juga ketika ayat Al-Quran itu lebih dikupas dengan penjelasan tafsirnya. Saya yakin kan setiap ayat Al-Quran kan banyak tafsir ya. Jadi bisa juga menggunakan tafsirnya Al-Mauni, bisa menggunakan tafsirnya Ibnu Katsir, bisa juga menggunakan tafsir yang lain yang sering itu siap. Saya masih ingat juga kalau masalah terkait dengan persoalan ada istilah guru agama dulu waktu SMP itu mengatakan manjada wajada itu pastinya manjada wajada itu mendapatkan oke sopo wong sing tahanan ya kan sekarang bertanya teman-teman di pondok sudah tahanan belum Pak? Iya setengah ini terpaksa kelasnya dari kapan? proses Jadi itu ketika kita menengok sebuah ayat, ketika kita menengok sebuah hadis itu kan bisa keyakinan kita. Ada lagi yang dipahami teman-teman dari saya, satu yang pikiran seperti ini, satu yang pikiran seperti ini. Ada siapa salah satu irasional itu kan suatu yang tidak masuk akal. Kemudian yang rasional kan yang masuk akal. Nah sekarang kalau misalnya Mas Wana tadi mengatakan tidak mampu, ada nggak ajaran Islam yang Mas Wana ketahui bahwa Allah itu tidak akan mungkin memberikan ujian kepada hambanya di luar kemampuan manusia itu? iya sih Pak, ya pernah dengar kajiannya. Kalau menurut saya ya ini dari dalam diri saya sendiri sih Pak, yang harus misal yang pertama harus saya konsul dulu ya ke ustaz saya. Misalkan saya waktu satu minggu belum cukup, maka saya negosiasi misal 2 minggu gitu, dan saya ya akan lebih senang dulu lah dengan hafalan ini karena saya yakin nanti akan bermanfaat di kedepan. Itu kan dulu ada satu cerita yang apa? Ini gini. Jadi ada seorang santri yang keluar dari pondok, kemudian dia tidak hafal, dibully oleh teman-teman yang lain, kemudian dia menyusuri sungai. Nah, dan di samping lelahnya berhenti di sungai itu ada tetesan air yang mau netes batu, kemudian batunya lubang. Iya, Itu kisahnya sampai itu. Itu kan nilai-nilai yang bisa kita contoh di dunia. Ingat nggak sih? Coba dengar-dengar kisahnya sampai itu. Ibnu Hajar ya. Iya, Ibnu Hajar ya. Gimana itu Pak? Halo Pak. Itu gimana itu kisahnya itu? Yang saya ketahui itu Nah, ada air yang menetes ke batu tersebut. Kemudian batu tersebut itu sampai berlubang gitu Pak. karena air itu Pak, ya lubangi. Enggak karena air itu Pak, karena ya Kalau saya sudah pernah dengar kisahnya, Pak, tapi lebih agak beda versinya. Gimana? Kalau saya tuh jadi ada suatu anak gitu, Pak. Ada anak tuh, anak itu kayak ngerasa gitu
kayak mau pulang ke rumahnya, terus dia harus belajar dulu nih di kayak kebun gitu Pak. Terus waktu itu hujan, terus kayak kita ngeliat suatu batu gitu Pak. Kayak batunya itu kayak ketetesan air itu terus iya, terus batu itu bisa kayak berlubang gitu. Terus dia kayak memikir kalau misal emang belajarnya diasah terus pasti ya bisa gitu, bisa lebih baik lagi. Ada apa? Sepertinya. Jadi intinya yang saya paham itu gini. Jadi nilai-nilai dari kisah yang bisa diambil itu bahwa seseorang itu tidak boleh bersulut, tidak boleh putus asa. Jadi intinya itu coba nanti teman-teman tanyakan Ustaz ya, atau saya sebenarnya paham, cuma nggak enak sebenarnya. Jadi ketika Ibnu Hajar itu ada semacam ada rasa pikiran kalut, perasaan kalut, kemudian dia pergi dari tempat ngajinya itu, dia menyusuri sungai, kemudian saking lelahnya dia pokoknya mau pergi dari tempat belajarnya, sang lelahnya dia berhenti. Nah dia memperhatikan semacam gua itu ada gagasan air yang tertawa, ternyata dalam gagasan air itu diperhatikan dia. Nah ini kemungkinan gagasan air ini menjatuhi batu dan batunya sampai hasil sampai berkekor itu hanya dia berpikir kalau perpustakaan batu aja yang terdeteksi lama-lamaan 1 hari, 1 tahun, 1 minggu 1 minggu ketika itu bisa lunak apalagi hati manusia itu yang bisa kita dari Al-Quran, nilai dari hadis, kemudian nilai dari kisah, kemudian juga dari nasihat-nasihat para ulama yang memang paham, lebih tahu tentang nilai. Saya kira itu yang menjadi pokok dan asal. Teman-teman sekalian, sepertinya waktu kita sudah sesuai dengan yang kita canangkan bahwa tadi kalau salah sekitar 1 sampai 1,5 jam. Saya sekali lagi terima kasih sekali atas kehadiran teman-teman yang berkenan untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi intinya sepertinya teman-teman punya satu pikiran bahwasanya yang berkaitan dengan berdaya pada sampai dan mendapatkan masalah sanggup untuk melanjutkan mau orang tua mau makan sebagainya fasilitasnya kurang dan fasilitas sebagainya gitu ya. Dan pikiran perasaan itu akan selalu muncul ketika memang masalah itu diselesaikan. Tapi yang jelas kalimat dari saya semoga kita tahu segala keputusan. Saya yakin hari esok akan lebih baik dan berikutnya. Ada yang ingin sini masuk ke Siska? Iya. Sudah ya. Jadi ini pertemuan yang pertama. Untuk yang pertemuan kedua dan selanjutnya sesuai dengan kesepakatan kita akan melaksanakan sesuai dengan kesepakatan seminggu sekali. Kemudian nanti akan kita lanjutkan tentang pemasaran dari satu. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih. Semoga hari esok berbaik dan menyenangkan. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat dan semangat. Semangat. Oke, teman-teman kita semangat. Kita bersama belum? Belum. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.